Belakangan ini kita semakin sering mendengar kata resesi. Udah harga barang pada naik melulu, banyak PHK di mana-mana. Pertanyaannya apa ya yang sebaiknya kita persiapkan untuk menghadapi resiko di PHK dan juga menghadapi resesi ekonomi? Tips yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Misalnya aja makan di restoran, naik taksi, liburan, gym, TV kabel, dan sebagainya. Fokus aja dulu pada pengeluaran yang memang wajib seperti tempat tinggal, bayar listrik, belanja bulanan, dan sebagainya. Tips yang kedua adalah mencari sumber pemasukan tambahan. Kalau kita sudah tidak bisa lagi memangkas pengeluaran, maka yang harus kita lakukan adalah mencari uang tambahan. Ini bisa dari pekerjaan sampingan ataupun usaha sampingan. Tapi usahakan usaha kalian tersebut tidak bentrok dengan pekerjaan utama kalian. Si pemasukan tambahan ini akan sangat membantu perekonomian keluarga kalau Anda tiba-tiba dipecat. Apalagi zaman sekarang banyak kok cara untuk mencari uang tambahan. Bisa jadi freelancer di Fiverr, bisa ngontrakin kamar di rumah yang nggak kepake, bisa jualan online, bisa jadi YouTuber, pokoknya banyak deh. Tips selanjutnya adalah mulai memperbaiki CV Anda. Biasanya orang itu baru bikin CV kalau lagi mau ngelamar pekerjaan. Tapi dengan maraknya berita PHK di mana-mana, tidak ada salahnya kalau Anda sudah mulai mengupdate CV dan juga LinkedIn kalian. Kenapa? Soalnya kalau udah dipecat, biasanya udah susah tuh untuk konsentrasi. Selain itu, kalau perusahaan Anda juga menyediakan budget untuk training dan sertifikasi, jangan lupa untuk dimanfaatkan. Pastikan skill teman-teman diperbaharui terus supaya bisa tetap bersaing kalau memang harus mencari pekerjaan baru. Tips yang keempat adalah mulai memperbanyak silaturahmi. Kenapa? Karena dengan networking dan juga memperbanyak koneksi, kita bisa mendapat informasi teman-teman sekarang lagi pada kerja di mana, pada usaha apa, dan sebagainya. Ya, siapa tahu aja lah ada kesempatan buat kita untuk bekerja bareng atau berbisnis dengan mereka di kemudian hari. Tips selanjutnya adalah dengan mengkaji ulang hutang-hutang yang Anda miliki. Misalnya, apakah kalian masih punya cicilan KPR, cicilan mobil atau motor, cicilan kartu kredit, dan sebagainya. Untuk cicilan KPR dan kendaraan, Anda bisa mulai berkonsultasi dengan pihak bank apakah bisa memperpanjang durasi pinjaman supaya cicilan per bulannya lebih rendah. Cari tahu juga apakah ada bank lain yang suku bunga pinjamannya lebih rendah supaya Anda bisa melakukan refinancing alias pindah minjemnya ke bank yang lain. Mengenai cicilan kartu kredit, ini harus hati-hati banget tuh. Soalnya biasanya suku bunga pinjamannya bahkan jauh lebih tinggi dari KPR per bulannya. Kalau bisa, lunasi aja semua hutang kartu kredit Anda dan simpan aja kartu kreditnya di lemari supaya tidak tergoda untuk membeli barang yang kurang diperlukan. Tips selanjutnya adalah membuat daftar anggaran pengeluaran. Kalau Anda tipe orang yang nggak tahu uang gaji kemana aja tapi tahu-tahu habis, saya sarankan Anda untuk mulai membuat anggaran dan mencatat pengeluaran Anda. Ini dimaksudkan supaya Anda bisa menyadari berapa pengeluaran Anda dan apa saja yang masih bisa dihemat. Misalnya aja, daripada pesan makanan ke GrabFood atau GoFood, kenapa nggak masak di rumah aja? Untuk belanja bulanan, teman-teman pun bisa mempertimbangkan untuk beralih merek supaya harga barangnya juga lebih murah. Nggak harus branded lah, yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi. Selanjutnya, dalam menghadapi resesi, jangan lupa juga untuk mengurus BPJS dan memiliki asuransi yang memadai. Memang sih, untuk membayar premi asuransi itu kita mesti mengeluarkan biaya. Tapi kalau terjadi sesuatu pada kita ataupun keluarga kita dan kita tidak memiliki asuransi ataupun BPJS, kita bisa keluar uang jauh lebih banyak tuh. Entah itu karena kecelakaan, mesti dioperasi, karena kebakaran rumah, dan sebagainya. Tips selanjutnya dalam menghadapi resesi adalah memastikan kalian memiliki dana darurat untuk setidaknya 6-12 bulan ke depan. Dana darurat ini harus cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari bayar cicilan rumah, bayar sekolah anak-anak, dan sebagainya.
Jadi, meskipun kalian tidak punya pemasukan lagi, keluarga kalian tetap bisa bertahan. Harapannya ya, semoga sebelum dana daruratnya terkuras, kalian sudah bisa mendapatkan pekerjaan atau memiliki bisnis baru yang menghasilkan. Gimana? Kalian punya tips lain nggak? Bagaimana cara untuk menghadapi resesi? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!